Oke, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berhadir dalam rangka berbagi praktik baik kali ini. Tujuannya di sini bukan menggurui, hanya saja ingin membagikan sebuah ilmu yang baru saja saya dapatkan dalam rangka pendidikan guru penggerak seperti itu. Eh, Materi yang akan saya sampaikan kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran kimia, terkait dengan budaya-budaya positif yang coba dibiasakan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Adapun aksi nyata yang telah saya lakukan itu memiliki latar belakang berangkat dari sekolah kita sendiri, yakni SMA plus Citra Madinatul Ilmi, di mana di sekolah kita ini nilai-nilai Islam dan moral itu haruslah terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Nah, termasuk dalam mata pembelajaran kimia itu sendiri. Dengan demikian, pembelajaran kimia itu tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep materi kimia atau sains saja, tetapi juga mampu untuk membentuk karakter-karakter positif seperti akhlakul karimah, sikap jujur, tanggung jawab, yang dimiliki siswa sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk meningkatkan budaya positif di kelas kimia melalui integrasi nilai-nilai Islami. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Kemudian apa sih tolak ukur bahwa aksi nyata ini telah berhasil? Yang pertama adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, siswa lebih
terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah peningkatan perilaku positif siswa, seperti sikap saling menghormati di kelas, kerjasama, jujur, ataupun sikap disiplin. Adapun tindakan-tindakan yang mulai dari awal direncanakan yaitu pengembangan rencana pembelajaran. Dalam hal ini adalah modul ajar kimia yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam materi kimia. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang interaktif melalui kuisis dan kolaboratif. Yang ketiga, penerapan pembiasaan positif di kelas, baik melalui keyakinan kelas. Yang keempat, adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, baik dari siswa ataupun dari guru. Yang kelima, pengumpulan feedback dari siswa melalui kuesioner atau jika tidak terlaksana melalui wawancara. Dan yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan metode pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Nah, berangkat dari rencana pembelajaran, di SMA Plus Citra Madinatul Ilmi itu sendiri, kita membuat modul ajar kimia yang di dalamnya ada konten muatan plus Islami. Dalam hal ini, materi yang diajarkan misalnya adalah konsep kimianya terkait dengan atom, di mana itu materi atom itu diintegrasikan ke dalam muatan-muatan Islami ini. Misalnya disampaikan bahwa siswa bahwa di dalam ilmu kimia kita mengenal dengan atom, akan tetapi di dalam Al-Quran itu juga telah disebutkan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, di mana Allah itu sebenarnya telah memberikan tanda tentang adanya partikel yang berukuran kecil seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran kita tidak menyebutnya sebagai atom, tapi di dalam bahasa Arab disebut sebagai zarrah, di mana disebutkan dalam Al-Quran yang terjemahannya sebagai berikut: barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, maka dia pun akan melihat balasannya. Nah, dari ini adalah hal yang kita yakini selama kita mempelajari materi kimia dari mulai sekarang hingga nanti. Apa sih yang kita biasakan setelah kita mengetahui materi ini? Yakni senantiasa kita itu melakukan kebaikan walaupun sekecil atom. Karena Allah Maha melihat dan segala sesuatu pasti akan ada balasannya. Nah, dalam hal ini atom itu tidak terlihat secara kasat mata. Namun ketika kita melakukan kebaikan, walaupun orang lain tidak melihat, tapi kita tetap wajib melakukan kebaikan karena Allah pun di sini Maha melihat dan segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya. Nah, pembiasaan seperti inilah yang menjadi sebuah keyakinan bersama ketika memulai pembelajaran kimia di kelas dengan tujuan untuk membentuk budaya kelas yang positif. Nah, selain itu juga dilaksanakan pembiasaan plus Islami di pagi hari, yakni sholat duha dan sholat istikharah, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran seperti itu dan pembacaan doa bersama. Nah, sebelum memasuki mengenai budaya positif, ada teori kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini peserta didik yang harus kita pahami, yakni yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah diperlukannya kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dari orang tua, dari teman, ataupun dari guru di sekolah. Dan yang ketiga adalah adanya rasa kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah perasaan senang atau having fun seperti itu. Dan yang kelima adalah adanya penguasaan atau power ketika dia merasa diakui atau mendapatkan prestasi atau reward seperti itu. Nah, adapun motivasi yang mendasari perilaku-perilaku manusia itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah
motivasi yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua di sini ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi yang berasal dari luar diri manusia, bukan dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah motivasi secara intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai dan prinsip yang kepercayaan yang diyakini, dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian materi pembelajaran kimia itu biasanya dimulai dengan pembelajaran pertanyaan pemantik. Nih, misalnya di sini tentang konsep mol. Misalnya di sini ditampilkan sebuah buku, maka siswa akan mulai membiasakan diri mengungkapkan jawabannya. Nah, dengan mengetik melalui gawai atau handphone pribadinya masing-masing. Misalnya satuan dari buku tersebut adalah mereka belajar untuk bersikap jujur dengan pengetahuan awalnya. Nah, langsung disubmit di saat itu juga. Ini adalah termasuk dari metode pembelajaran hybrid. Nah, kemudian ini adalah materi. Misalnya di sini tadi, ini adalah materi masih tentang bagaimana sih menentukan jumlah partikel atau massa dari sebuah atom. Kemudian di sini juga langsung diberikan setelah materi langsung diberikan latihan soal berupa kalau untuk contoh soal ini merupakan soal pilihan ganda. Nanti siswa akan mensubmit jawabannya dan akan langsung diketahui saat itu juga jawabannya. Sehingga ketika dia salah, dia bisa langsung segera mengetahuinya dan menanyakan kembali apa sih yang salah, seperti itu. Nah, selanjutnya di akhir pembelajaran itu ada laporan hasil belajar yang karena ini menggunakan metode quizzes, jadi metodenya di sini melalui 3 orang siswa yang paling aktif dan menjawabnya paling sering benar, maka dia akan menjadi top scorernya. Nah, di sini ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara laporan hasil belajar ini dengan teori kebutuhan yang tadi dibahas? Tadi di sini ditampilkan 3 orang siswa yang memiliki skor tertinggi dalam materi pembelajaran konsep mol. Nah, dalam laporan hasil belajar yang ditampilkan ini tujuannya adalah untuk memotivasi siswa selama proses pembelajaran. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar kimia. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa kepuasan atas pencapaian yang telah didapatkan oleh siswa. Nah, berkaitan dengan laporan hasil belajar di sini tadi, maka di sini juga memenuhi oleh teori kebutuhan dasar manusia yang terkait pada aspek penguasaan. Nah, kebutuhannya ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan yang mereka miliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ketika hal itu diberikan, maka kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, sehingga dengan tujuan ini, dengan laporan hasil belajar ini diharapkan mampu memfasilitasi dari kebutuhan dari aspek penguasaan itu sendiri. Kemudian di akhir pembelajaran kimia ada yang namanya refleksi pembelajaran kimia. Nanti siswa akan diberikan pertanyaan, apakah kalian memahami materi pembelajaran hari ini? Nah, di sini siswa bisa mensubmit beberapa pilihan jawaban, yaitu bisa belum paham, cukup paham, paham, dan sangat paham. Siswa bisa dengan jujur memilih
apa namanya jawaban sesuai dengan keadaannya karena nanti akan ada pertanyaan lanjutan yang sifatnya terbuka. Nah, jika ada materi yang belum paham, maka di sini siswa diminta menjelaskan bagian apa sih yang kalian belum paham. Maka di sini dia akan diminta untuk mengetik materi apa yang belum dia pahami dengan jujur tanpa takut oleh hal apapun. Nah, apa sih budaya positif yang atau kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul ketika refleksi ini? Yang pertama adalah siswa pembiasaan untuk bersikap jujur atas kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Misalnya dia dapat dengan mudah mengatakan soal yang tadi yang dapat pangkat 22. Kemudian di sini siswa juga menulis eh, tidak paham bagian menjelaskan jumlah partikel seperti itu. Ini adalah kejujuran-kejujuran yang diberikan oleh siswa terkait pembelajaran hari ini. Selain itu, eh, siswa juga diminta untuk memberitahu apakah dia suka atau tidak suka dengan metode pembelajaran yang diajarkan. Nah, di sini siswa banyak mengatakan bahwa pembelajaran tadi sifatnya seru karena lebih memudahkan. Kemudian ada dengan jujur siswa menjawab bahwa ini berbeda dari pengajar yang lain. Nah, sehingga itu membiasakan siswa untuk bersikap kritis dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini terkait dengan keadaan-keadaan yang tadi, tentu saja guru memiliki posisinya masing-masing dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu guru bisa bersikap sebagai penghukum, yang kedua bisa pembuat rasa bersalah, yang ketiga bisa bersikap sebagai teman, yang keempat bisa bersikap sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima guru juga bisa bersikap sebagai manajer. Nah, dalam hal ini, ketika guru bersikap sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, ketika siswa memberikan refleksi, tapi guru malah marah-marah seperti itu, maka hal ini akan menimbulkan hubungan yang negatif antara guru dan siswa. Sebaiknya guru itu bersikap sebagai manajer dalam hal ini, yang mana mampu memfasilitasi siswa untuk berbagai kebutuhannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada dari 5 posisi kontrol guru di sini, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah. 2 hal ini adalah akan memberikan perilaku kontrol yang negatif terhadap siswa. Misalnya, ketika tadi siswa mengatakan bahwa ia masih belum mampu memahami materi terkait jumlah partikel, tapi ketika guru malah menyindir-nyindir atau langsung berceramah, maka hal ini tentu akan membuat siswa memberikan hasil yang negatif. Seperti itu misalnya ketika guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, maka siswa cenderung akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong atas tindakan-tindakannya. Nah, perilaku kontrol yang positif di sini ditunjukkan ketika guru bersikap sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, kemudian, jika guru bersikap sebagai manajer, maka ini akan memberikan kontrol diri yang baik dari segi siswa. Maka hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter yang baik dari segi siswa. Misalnya, ketika siswa bertanya bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan, eh, maka guru harus maka hal itu tentu saja akan memberikan dampak pada murid, maka dia akan mengevaluasi dirinya. Misalnya ketika dia memberitahu bahwa oh saya tidak paham materi ini, bagaimana caranya agar saya bisa memahami materi ini misalnya. Maka hal ini murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah,
Tentu saja ini memberikan sebuah motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, pertanyaannya di sini adalah di manakah posisi kita sebagai guru? Apakah kita masih tentunya apakah kita, apakah atau saya sendiri masih bersikap sebagai penghukum, bersikap sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, ataukah di titik posisi sebagai teman atau hanya sebagai pemantau. Nah, tentunya hal ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita sedikit demi sedikit. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini eh, dimulai ketika siswa sedang melakukan kesalahan atau ketika siswa mengalami keteledoran. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kembali. Mulai dari yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian ini menanyakan alasan mengapa sih siswa melakukan hal tersebut ketika dia salah. Kemudian eh, kita memvalidasi bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Kamu tentunya, misalnya dengan perkataan, kamu tentu punya alasan mengapa sih melakukan hal tersebut seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya dengan cara-cara yang lebih positif. Nah, ketika itu telah eh, ditanyakan, maka kita tentunya siswa itu akan merenung bahwa dia merasa oh tindakan yang saya lakukan itu adalah tindakan yang salah seperti itu. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kembali sebenarnya keyakinan seperti apa yang telah kita yakini. Nah, di lingkungan SMA Plus Citra Madinatul Ilmi, keyakinan kelas ini berkaitan dengan muatan-muatan Islami atau apa namanya apa yang kembali kepada kandungan Al-Quran dan hadis yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, atau dengan menanyakan kembali kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, siapa sih sosok yang menjadi teladan seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang telah eh, berhadir dalam berbagi praktik baik kali ini. Terima kasih atas waktunya. Eh, Selanjutnya mungkin kita akan ada sesi sharing atau diskusi seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.